Ya teman-teman, hari ini tanggal 9 bulan 10 ya, di pagi hari kita akan update lagi saham-saham punya teman-teman ya. Ini untuk yang semalam. Jadi untuk yang sekarang penerus dari komentar-komentar teman-teman yang semalam dan updatean untuk tanggal 8 ya. Jadi tanggal 9 pagi itu adalah updatean yang tanggal 8. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli apalagi untuk mempengaruhi, tapi ini adalah media pembelajaran kita ya. Update saham berarti ini emiten-emiten punya teman-teman ya, bukan rekomendasi untuk jual ataupun beli gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Yang pertama Goto. Ada apa dengan Goto? Goto hari ini sama 2 hari udah diam di tempat ya. Bos, ini lagi ada pembuangan teman-teman. Goto pembuangan ya 2 hari ini. Diam di tempat, ada pembuangan dari bandar foreign ataupun lokal ya. Coba lihat berapa untuk pembuangannya. Untuk foreign dulu. Dari tanggal 7 berarti ya. Tanggal 7 ada si AKZP yang masuk 3,4, jualnya 12, 5,6, 1,8. CXL itu CXL beli nih teman-teman ya. Biasanya SL Poren jualan, sekarang beli teman-teman ya. Bagus dah, sekarang ada XL Poren teman-teman di Goto ya. Keren. XL di bandar lokalnya ada si BB YUNI. YU bagus teman-teman ya. BB juga udah ngambil selama 2 hari ini. Coba lihat untuk sampai tanggal 4 deh. 30 ya. 30. Oh, berarti sampai tanggal ini aja di sini nih. Ini besar nih, teman-teman. Si BB besar 6,7. Coba untuk tanggal 8-nya aja. BB dia tidak melakukan aksi apa-apa ya. Cuma untuk 2 hari ini. Berarti tanggal 8. Kemarin tanggal 8 kali ya. Si BB ngambil tanggal 8, tanggal 7 kali ya. Oh ya, si BB ngambil tanggal 7, YU ngambil tanggal 7 ya besarnya ya. Untuk foreign tanggal 7-nya tanggal 7 ya. Tanggal 7 ada AKBB ZP. Gak terlalu besar ya untuk foreignnya ya. So penjualannya luar biasa sampai 12 juta lot ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sih ini ditahan di area sini ya, biar nggak kemana-mana dulu deh, biar saya duai dulu ya. Juga kalau bandar lokal kemarin wajar lah dia ngambil beberapa hari ini ya, ngambil beberapa 4 seminggu ya, jualan seminggu wajar ya. Mudah-mudahan sih ada peningkatan untuk penjualan. Ini juga si bandar lokal udah keluar, tapi si poren juga udah ada sedikit lagi lah poren ya, tapi untuk bandar lokal udah keluar. Tapi mereka emang ditahan di 60. Kalau mereka menahan di 60 berarti si bandar ini ngejual di area 60, mungkin akan dilanjutkan di area 65.9 lah, nggak jauh-jauh dari situ ya. Mudah-mudahan ya di area 60 ini ada tahanannya. Terus selanjutnya ada meja ya, meja. Meja meningkat begini ya, keren juga meja. Meja ini lagi akumulasi teman-teman ya dari bandar lokalnya. Coba lihat akumulasinya dari tanggal 19 September. Meja untuk domestik ada CP 350.000 lot, LS YJ PC MG bagus ya, yang apa namanya, yang ambilnya bagus ya. Keren banget, berapa persen sih naiknya nih? 88. Hati-hati koreksi teman-teman ya. Koreksi rata-rata ke 30%-an biasanya ya koreksinya. Bisa ke area sini mungkin ya. Coba 30% dari sini kalau koreksinya ya. Hati-hati koreksi aja teman-teman. Di sini ada 117. Ya area sini lah teman-teman ya koreksinya, yang udah saya gariskan ya. Ya mudah-mudahan tidak koreksi jeblos dari 157-nya. Kalau enggak ya area sinilah 19. Kalau dia koreksinya 193 mungkin
akan melanjutkan kenaikan, nggak asal jangan sampai jeblos dari 158-nya ya kalau teman-teman. Cuman kalau saya sih pikir lebih baik kan ini kenaikannya udah 88% gitu ya, mendingan tunggu koreksinya aja. Andaikan dia ada koreksi, tapi kalau mau naik silahkan lah. Yang target di saya itu ini nutup gap-gap yang ininya ya. Ternyata ini gapnya ketutup bagus ya teman-teman ya. Yang ngambil juga bagus-bagus. Terus si Foreign juga udah mulai ngambil lagi. Antara si Foreign dan Bank Lokal ngambil kompak ya, kompak. Ya kalau Foreign cuman ngambilnya dari area-area sini nih, tanggal 26 September. Untuk Foreignnya siapa Foreignnya? Ada CC ya, bagus teman-teman CC ya. Terakhir juga ini ngambil dari tanggal 3 Oktober. Coba tanggal 3 Oktobernya aja ya. Untuk si CC teman-teman bagus ya. CC tapi sembari jualan ngambil 58 jual 36, tapi dia sembari jualan ya. Oke teman-teman, untuk meja kalau saya cenderung sih kalau yang udah begini ya teman-teman ya lebih baik teman-teman pantau sajalah. Ini juga kenaikan, teman-teman lihat sendiri ketika kenaikan ini udah berapa persen nih ke sini. Udah 88% langsung koreksi ya. Nah, ini juga nih dia kena suspend ini, kena suspend nih. Makanya hati-hati aja ini kena UMA ya. Kalau udah kenaikan seperti suka kena UMA. Hati-hati saja teman-teman, kalau dia kena UMA ya kemungkinan merosotnya bisa sampai ke 157 ya. Nanti kan ini kalau udah kena UMA harus tensinya harus turunin dulu. Nah nanti kalau dia kena suspend kena suspend 1 hari ya oke lah, ketika dia harus diturunin tensinya turunin dulu baru dia akan ada kenaikan. Jadi hati-hati aja ketika emiten yang sudah naik sekitar 80% ya. Kalau cenderung saya sih mendingan dilihatin aja gitu ya, kalau saya gitu ya. Tapi isiannya bagus teman-teman ini. Nasi katanya, bagaimana dengan nasi? Nasi udah pindah lagi untuk penurunannya teman-teman ya, untuk supportnya di 69 sekarang. Jadi nasi cenderung dia menurunkan ekor hijau. Nah inilah yang saya bilang ekor hijau itu seperti teman-teman nih. Ekor hijau nih, nah dia open gap bawah. Penutupan kemarin kan di angka 80. Nah tiba-tiba dia opennya di 68. Nah 68, 69 sampai area 76 itu kalian tidak akan bisa beli ya, biasanya seperti itu. Yang open gap bawah langsung tarik aja ke atas. Seperti halnya si kepala merah, open gap atas ke bawah aja. Kalian juga tidak akan bisa beli di atas gitu ya. Biasanya seperti itu biasanya gitu ya. Nah, tapi kalau yang ekor hijau juga seperti itu, jadi open gap bawah nih 69 rata-rata tidak bisa beli di 69 atau 68. Saya tetap aja harus beli di antara 77. Jadi ini kecenderungan ke bawahnya ada. Terus MA10 juga masih di atas candle, MA20, MA200 masih di atas candle. Artinya ini lagi menuju downtrendnya. Si Bandar Loka juga coba lihat di sini udah ada pengambilan ya per hari ini. Coba hari ini tanggal 8 ya, maksudnya tanggal 8 ya. Domestik ada si kakak ya. Kakak jual beli enggak? Oh si kakak ngambil teman-teman si HP CP AZ ini bagus ya. Kemungkinan kan ini sedikit yang ngambil, kemungkinan si kakak yang ngambil ya. Ya mudah-mudahan dengan dipegang sama si kakak dikit-dikit dia bisa ngambil lah. Soal di sininya terlihat jelas tidak melakukan apa-apa. Target penurunan saya sampai ke 50 karena apa? Di sini ada si ekor hijau ya. Mudah-mudahan sih tidak menyentuhnya sama si ekor hijau lagi ya. Ini juga udah menentukan ekor hijaunya mau ke bawah lagi. Jadi sekarang supportnya berubah jadi 69 ya. Mudah-mudahan sih ditahan di 69 ya. Kemarin dia udah di 72, sekarang di 69 ya. Ini juga masih downtrend teman-teman. Hati-hati aja kalau yang mau average juga ya. MA10 nya masih di atas candle. Terus dari Bandar Loka juga ada yang masuk cuma sedikit. Terus Foreign juga sekarang tidak melakukan aksi apa-apa ya untuk tanggal 8 nya. Cenderung dia diam, tidak menjual, tidak membeli. Dia cenderung datar aja, mungkin menunggu konfirmasi apakah mau ke 69 atau ke 50 kan. Oke, selanjutnya ada CNMA. CNMA sekarang tunggu aja teman-teman, untuk CNMA tunggu konfirmasi ya. Ini masih area downtrend ke bawah. Walaupun sekarang si Foreign ngambil Foreign itu ngambil teman-teman di 11 September. Coba 11 September sini siapa yang ngambil CNMA untuk
foreign. Ada CC teman-teman yang ngambil, bagus lah CC ya. Jadi lagi dikumpulin sama si CC 671 67.000. Berarti pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. ZP juga ikutan, ZP. KZ juga KZ dia nampung ya, nampung aja dia si KZ 64. KZ nampung aja ya. CC sama si ZP yang terus jualan, tapi si KZ nampung saja. Jadi teman-teman, ini walaupun istilah sudah masuk foreign, ini belum ada tanda-tanda si bandar lokal ini mau akumulasi 3 hari ini. Walaupun si bandar lokal udah akumulasi, cuman keprank kan ketika yang istilahnya yang ambil daerah sini, bukan keprank istilahnya, dia lagi menurunkan, benar-benar mau diturunkan gitu ya. Hati-hati aja, ini belum mencapai titik belinya ya. Walaupun ada pantulan, tunggu aja si MA10 nya di bawah. Mulai gini nih, tunggu aja si harganya udah mulai di atas MA10 nya ya. Jadi tunggu aja konfirmasinya teman-teman ya. Bisa sampai mana? Saya pikir ke area 190 ya. Ini juga udah ketembus nih ya, ini ketembus sama candle hijau lagi. Mudah-mudahan sih ini pakai candle hijau lagi ya. Jadi dia ada uptrend dikit ya. Cuman kalau 210 ini udah dihitung belum harga wajarnya? Belum ya. Belum dihitung harga wajarnya. Nanti deh saya coba hitung ya untuk CNMA berapa sih? Apa udah ya? CNMA. Kita cek dulu ya CNMA apa udah dihitung apa bukan ya? Belum ya. Belum ya. Belum dihitung teman-teman, untuk CNMA belum dihitung. Ini target-target yang saya capai, yang saya tunjuk ya di 234. Di sini ada candle si kepala merah, di sini juga ada si candle kepala merah. Penurunannya udah ditunjuk waktu area sini, ternyata dia tembus ya. Makanya hati-hati aja, ini lagi penurunan lagi. Andai kan dia harus ke 190. Kenapa? Karena ini candle yang harus tertembus. Bisa ketemu sama candle hijau lagi seperti halnya di sini ya. Ini kan di sini nih. Atau dia sampai candle merah. Kalau candle merah berapa persen ini? Penurunannya sampai sini cuma 13% saja ya. Sedikit ya, 13%. Teman, catatan dari saya, bandar lokal lagi ngejual, tapi si foreign akumulasi sangat luar biasa. Smart money masuk tapi tidak mampu untuk mendobrak keinginan bandar lokal untuk ngejual ya. Di sini ada si NI, si BB, sementara BB masuk di emiten Gotok ya. Nah, BB di sini ngamuk ya, ngejual saham-sahamnya. Ini yang nerima XC, IP ya. Kalau teman-teman pengen ngambil ya sementara sabar aja dulu teman-teman ya, sabar saja dulu karena belum ada konfirmasi untuk pengambilannya. Dari mana konfirmasinya? Ada candle hijau atau enggak, nanti MA10-nya udah mulai di bawah candle-candle. Itu akan menjadi pertanda akan kenaikan ya, karena setiap MA10-nya harganya di atas MA10 biasanya ada kenaikan ya. Ini juga udah saya jelaskan untuk kenaikannya di 234 sama 259. Tapi harap bersabar aja teman-teman ini ya. Kita akan cari harga wajarnya untuk cepatnya ya untuk CMA ini. Oke, selanjutnya ada Koka. Koka bagaimana Koka? Koka masih dalam keadaan downtrend, walaupun downtrend dulu teman-teman, ini downtrend ya. Ini hati-hati aja ke 54-nya, di sini ada si ekor hijau ya. Untuk foreign terus ngambil teman-teman, foreign terus ngambil ya. Walaupun ada keluar masuk itu akan lebih baik. Terakhir yang ngambil untuk foreign itu TP ya 8,7 ribu. Nah, dia ngambil bulat teman-teman, bagus ya. CC juga udah ngambil bulat, artinya bagus dah ini ya untuk pengambilannya. Terus dari bandar lokal cenderung dia beli jual. Dan sekarang terakhir dia ngejual teman-teman, berapa hari ini? 4 hari ini dia ngejual ya. Coba lihat untuk 4 hari dari tanggal 3 berarti ya. Untuk domestiknya ada CMG, GR, EP yang nerima XL sama NI, artinya bandar lokal ngejual, ada yang nampung gitu aja ya. Hati-hati aja area 55-nya, tunggu di area 55. Kalau tidak ke area 55 berarti mereka punya PR. Dan sekarang MA10-nya masih di atas channel, artinya masih belum down, masih belum uptrend lagi. Terus di sini di area berapa nih?
di area 63-nya udah ada konfirmasi dia mau ke arah 63. Cuman tunggu dulu pungutannya teman-teman, karena ini belum menandakan ada istilahnya MA10-nya masih di atas sama MA20-nya ya. Target saya itu pertama ke 68 dan yang kedua di 77, tapi yang paling utamanya itu di angka 84. Jadi ini lagi dalam gulungan downtrend, cuman udah ada tanda-tanda muka atasnya apa dengan si kepala merah udah mulai nongol. Terus si poren juga udah mulai masuk ya. Oke teman-teman, hati aja 55 ya untuk kokanya ya. Tunggu aja konfirmasi seperti itu teman-teman ya. Walaupun teman-teman istilahnya patokannya MA10, ketika masuk di sini lumayan gitu kan, masuk di sini MA10 lumayan walaupun dikit. Nah, di sini juga nanti MA10-nya mungkin akan menjadi patokan untuk kenaikannya. Kalaupun kalian punya barang-barang di area 71 gitu kan, ketika istilahnya ketika average-nya itu MA10 mungkin akan ketutup dikit ya. Ketimbang nanti teman-teman seperti ini nanti ke bawah lagi gitu ya. Ini belum ada konfirmasi ya. Oke, untuk kokas seperti itu teman-teman. Jadi ada pembuangan dulu dari bandar lokal tapi asing akumulasi ya. Ini juga udah jauh banget akumulasinya, lihat nih. Terus si bandar lokal cenderung turun gitu ya. Kalau asing cenderung naik. Ada Pico aja ya, Pico ini dalam kondisi dari bandar lokal dia cenderung ngejual, bandar poren cenderung beli keluar, cuman sedikit-sedikit tapi dia membentuk anak tangga, artinya terus meningkat ya. Beli keluar dikit, beli lagi, ada keluar dikit. Terakhir tanggal 2 hari itu tanggal 4 sama tanggal 7 ya. Coba lihat deh, 4 sama tanggal 7 ya. Untuk poren ini siapa yang ngejual? Ada CC teman-teman, gross ya. CC ngejual bulat ya. Nah berarti beli dari sini ngejual bulat, tapi penjualannya tidak sebesar pengambilannya. Nah untuk lokal, kita lihat lokal emang kalau lokal aktif ya. Nah, dia ada pengambilan dikit tanggal 8. Coba lihat tanggal 8 aja lah ya. Karena secara global sih lumayan gitu pengambilannya. Di sini yang ngebuang ada CPYP yang ngambil MG KKLG. Pengambilan sudah bagus ya. Asalkan dia tidak tembus yang saya gariskan di area 147 ya. Kalau dia tembus ke area 147-nya kemungkinan ke angka 140. Kalau ditahan di situ, nah itu akan lebih bagus lagi koreksi. Nah, ya asal MA10-nya MA200-nya masih di bawah katakanlah ini masih dalam jalur uptrend teman-teman. Ini hanya koreksi kecil aja, kecuali kalau 141-nya tembus ya. Nah, itu menjadi pemikiran ulang gitu ya. Dari bandar lokal juga emang sih istrinya dia ngambil banyak, cuman ada yang ngebuang dikit-dikit, tapi bandar poren ngambil ya. Cenderung saya target di target yang kedua di 185-nya berarti ya. Mudah-mudahan bisa ketemu ke 185-nya. Ya teman-teman, MA10-nya tunggu aja konfirmasi MA10-nya di bawah, karena ini masih keadaan masih belum uptrend ya. Dia masih di atas karena MA10 sama MA20 untuk Pico ya. Tapi pungutan bandar lokal bagus, cuman ada penurunan dikit mungkin untuk menurunkan tensi. Terus si poren juga udah ngambil lagi. Kemarin dia ngebuang di area sini teman-teman, di area harga tinggi. Nah, sekarang udah ngambil lagi di harga tinggi, artinya mau dijagain mungkin di 146, kecuali kalau jeblos 141 kemudian akan ke bawah. Asal jangan MA10-nya MA200-nya kejebol, mungkin itu akan jadi downtrend banget gitu ya. Ada Inco pertanyaannya turun 6%, apakah koreksi atau tidak? Kalau dari lihat pungutan sih ini bandar si poren dalam keadaan istilahnya downtrend, dia ngambil ya teman-teman dari tanggal 04 ya. 04 kita lihat siapa yang ngambil untuk porennya ya. Poren tanggal 4 sampai tanggal 8 LG, DX, ZP, KZ, BK. Yang banyak si LG yang jual. Si CC mungkin ini mau jualan teman-teman ya. Mungkin si CC dia udah mau nguras barangnya kali ya. Tapi si CC sembari jualan ya. Terakhir coba lihat terakhir tanggal 8 deh. Ternyata ada si YU, bagus juga ada si YU nih. Ada YU, CC ngebuang, artinya si CC jualan di harga tinggi ya. Tapi ada yang nerima si YU, si ZP sama si AK sama si BK.
sama YP juga ya, YPD juga ada ya. Jadi YP lokal, foreign gitu ya, foreign lokal, PD juga foreign lokal, SQ juga foreign lokal cuma sedikit. Tapi yang banyak itu si YU suka bagus teman-teman, YU ZP. Ini mungkin ada koreksi aja. Target pertama sudah terpenuhi, tinggal target kedua di angka 45-nya. Di sini ada gap kecil ya, ada gap kecil. Tinggal sedikit lagi, kalau koreksi ya wajar. Berapa persen dia kenaikannya dari awal? 20% ya. 20% mungkin wajar lah, dia koreksi wajar. Asal jangan lepas daripada ini teman-teman, ada di sini nih, ada gap ya. Di sini ada gap, mudah-mudahan dia nutup gapnya ya. Sekalian aja di sinilah. MA20, MA200. Asalkan dia jangan menembus MA200-nya ya. Mungkin nembus sedikit wajar ya. Cuman kalau istilahnya nembus sampai nembus tinggi banget ya, dalam banget ya janganlah gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya koreksi teman-teman ya, kalau dia koreksi bagus ya. Ada membutuhkan anak tangga yang juga mau menurunkan, mungkin akan ada di sini kan ada open gap nih, dia open gap ketutup di sini. Nah, sini tinggal satu lagi ketutup nih di 4080 sama 4030-nya ya. Ini harga wajarnya 3283 sama 6717. Ini mungkin mau ngejar harga PBP-nya ya. Tapi saya tidak muluk-muluk lah ke 4575 aja untuk target keduanya ya. Di sini ada gap dikit. Ya mudah-mudahan ini koreksi ya. Asalkan tidak jebol dari 4010-nya. Mungkin dia akan terus downtrend. Tapi ini udah mulai mau titik uptrendnya udah bagus teman-teman ya. Ini juga mulai ke atas semua ya. Dan si Banar Lokal, si Foreign juga ngambil. Terus si Banar Lokal juga ini hanya pembuangan sedikit doang teman-teman, tanggal 8 itu ya. Hanya pembuangan sedikit aja. Keseluruhannya dia ngambil, padahal sedangkan si Foreign dari sini nih, dia jualan seminggu di sini nih, arah sini ya. Jadi si Banar Lokal beli dari Foreign. Terus pembuangan di atas sewajar lah gitu ya. Istilahnya si Banar Lokal ngejual ya wajar lah gitu, sama si NI ngejual karena dia emang cenderung jualan di harga tinggi. Terus ini si YU domestik ngambil, YU Foreign ngambil tuh ya. YU ngambil 34.000 atau 14,2 miliar. YU untuk domestiknya 7,4 miliar, 17,9 ribu lot, sama si MSCP udah mulai masuk. Ini kemungkinan koreksi teman-teman ya. Ini target udah terpenuhi ya. Berarti target kedua yang ini ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk Untuk PSAB inilah dalam keadaan dia turun dulu sebentar. Untuk Bandar Lokalnya lagi jualan, kecuali kalau dia lepas daripada 265-nya menuju ke 235-nya dan tidak ada pungutan lagi, kemungkinan dia akan ke bawah. Tapi kalau ada pungutan di area-area 234-nya, mungkin dia akan melanjutkan ke arah 330-nya ya. Oke teman-teman, lanjut. Ada BRMS. BRMS juga lagi ke atas lagi BRMS ya. Lagi posisi bagus-bagus teman-teman ya. BRMS ya lagi menuju langit. Tinggal dikit lagi teman-teman ke harga overnya di 307 ya. Jadi hati-hati aja kalau yang baru mau beli ya. Usahakan ini juga udah ada candle kembar. Target yang saya gariskan juga udah tercapai ya di si kepala merahnya. Ini tinggal dikit lagi teman-teman ke harga 303-nya ya. Artinya udah menemukan titik jenuh belinya, hati-hati aja untuk penurunan. Ini juga udah si candle kepala merahnya udah mulai nampak. Foreign udah ngejual 3 hari. Terus Banar Lokal pungut lagi, hati-hati aja, mungkin kalau dia turun melebihi angka 233-nya kemungkinan dia akan downtrend. Tapi kalau dia selama ditahan di 231 dan Foreign ada pengambilan lagi ataupun Banar Lokal ngambil lagi, kemungkinan dia koreksi sebentar untuk menunjukkan kenaikan. Cuman apabila dia jeblos 233-nya menuju ke 203 tanpa ada pungutan dari Banar Lokal ataupun Foreign, dia cenderung ngejual, kemungkinan dia akan downtrend. Apabila ada downtrend ditahan di MA20-nya dan ada pembalikan arah, kemudian dia akan ke atas lagi. Asalkan jangan lepas daripada MA200-nya, karena MA200 ini menandakan dia akan uptrend. Tapi kalau yang punya di bawah, lanjutkan sampai kapan? Sampai mentok,
sampai ada pembalikan arah yaitu dead cross ya, baru kalian mungkin memikirkan untuk take profit untuk jangka pendeknya. Kalau untuk jangka panjang silahkan bisa ke arah kita cek 5 tahunan. Cuma kesini doang. 10 tahunan ya, cuma ke situ doang udah teman-teman, sampai 300 saja mentoknya. ATH-nya itu tertinggi selama 10 tahunan cuman di angka 324 teman-teman. Gimana dong? Ya ini untuk 1 tahunan sekarang udah mulai over teman-teman nih di 285. Ini harga tertinggi selama 1 tahun. Jadi teman-teman hati-hati aja ya. Ini juga udah ada si kepala kembar. Jangan memaksakan diri untuk ngambil. Kalau mau tunggu koreksinya sampai ke 235. Kalau ada pembalikan arah dengan catatan si bandar lokal atau si foreign dia ngambil lagi mungkin untuk melanjutkan kenaikan ke arah agak dikit ya, ke arah tinggal dikit lagi teman-teman. Ini tinggal tiga berapa poin lagi. Jadi teman-teman tunggu koreksi aja lah, dikasih kesempatan koreksi kok ya. Nih kita ambil 3 tahun dah. Puncak langsung ke bawahin ya. Ini ke bawahin. Nanti udah puncak juga nih, ada mungkin yang ambil nanti setelah koreksi ada bukit dikit. Nah itu mungkin akan menjadi perhatian. Maka ini ada koreksi mungkin sampai 323, tunggu aja sampai 203-nya. Kalau ada pembalikan arah itu mudah-mudahan lah sampai gitu. Nanti dengan tanda biasanya si kepala merah nongol gitu ya, itu tandanya dia akan naik ke situ ya. Terus untuk ENRG, coba lihat ENRG. Target dikit lagi ya di 260. Coba ENRG kita cek di sini teman-teman nih. Ini udah over apa enggak ENRG? ENRG dalam 1 tahun dulu deh yang sedikit. ENRG lagi menuju ke udah lepas daripada harga wajarnya. Dia lagi menuju ke harga overnya di angka 267 ya. Kemudian ada koreksi dikit, wajar. Kalau ada koreksi dikit ini kenaikan bisa sampai ke 267. Kita cek untuk ininya. Garis yang saya gariskan udah tercapai. Kita hapus kan udah tercapai. Nah, dia ada gap kan, naik ke atas lagi. Nah, saya pindahin lagi gapnya. Nah, jadi kemungkinan ke atas dia ada di ke 250. Karena apa? MA10-nya belum terlewati sama penurunan. Jadi selama MA10-nya masih di atas cenderung aman teman-teman ya. Walaupun ini ada penurunan tapi cenderung aman. Asal jangan lepas dari MA10-nya. Jadi teman-teman yang masih punya barang di bawah biarin aja dulu selama MA10-nya masih di bawah candle, karena MA200 juga, MA20 juga masih di bawah candle. Apalagi sekarang MA200 sudah mulai nongol, udah mulai ketembus. Nah, ketika dia jeblos ke 217-nya mungkin itu akan area istilahnya area penurunan ya. Selama dia masih dikoleksi di area MA10-nya, ini kan masih ada pembuangan ya. Nah, ini masih ada pembuangan tapi dia udah menunjukkan muka arah ke 250 ya. Target saya 2260 ya. Kita lihat untuk target saya di 260, di sini 2260 ya, 260 ya. Ya tinggal dikit lagi teman-teman. Jadi kalau yang baru beli ya scalpingan aja teman-teman ya. Tunggu aja koreksinya, kalau dikasih koreksi ke angka 216-nya untuk menembus PR-nya dulu ya, gap ini nih. Yang mudah-mudahan dikasih koreksi itu ya mungkin akan majukan kenaikan lagi. Tapi dari si kepala merah udah menunjukkan nongol, dia mau ke atas ya. Biasanya seperti itu kalau masih uptrend seperti ini teman-teman ya. Tunggu aja di target di 260 ya di sini ya. Tanggal 3 bulan 10 kemarin berarti ya. Kita bahas kemarin ini harga wajarnya mungkin ke 315 ya. Ini kan harga wajar PBB-nya 282, tinggal dikit lagi 282 ya. Ya. Jadi harga wajar berdasarkan PBB masih di bawah harga wajarnya. PR juga masih di bawah harga PR rasionya. Artinya di sini agak sedikit murah gitu kan. Ada sedikit murah di sini. Makanya targetnya ke angka 267 sajalah. Jangan jauh-jauh. Energi kan ini benar. Benar kan energi, betul. Energi. Pungutannya sekarang bandar Podan lagi keluar teman-teman 2 hari ini. Lokal cenderung ngambil keluar, terakhir dia keluar waktu dikit ya, dia keluar dikit nih. Ngambil 2 hari, keluar 1 hari. Kalau foreign cenderung dia
ngambil sehari keluar 2 hari ya, artinya si poren lagi ke bawah, lagi jualan di atas ya teman-teman ya. Poren ya, betul ya, CC lagi jualan di atas, tapi ada yang ngambil si PD ini 1 miliar ya si PD ya. Mudah-mudahan si PD ini bisa menjadi ini bandar lokal yang nyaru daripada jadi poren ya. Si JP udah masuk, IAU juga udah masuk ya, mudah-mudahan bisa skalpingan lah di area sampai ke 260 nya ya untuk energi. Cuman yang belum punya ya skalpingan aja lah. Kalau yang punya dari bawah biarin aja, biarin ke sampai ke 260 atau ke harga ini 282, kalau nggak ke harga 300 berdasarkan PR rasio sampai opernya lah gitu, sampai opernya, asal jangan MA10 nya udah memotong MA20, artinya dia dari dead cross menuju ke bawah. Satu lagi Dewa, di teman-teman nanti yang belum dibahas mungkin akan kita bahas yang tidak menyangkut paut dengan update, mungkin kayak harga wajar ataupun yang lainnya, komentar mungkin ya, kita akan bahas nanti ya. Maaf ya, lagi terserang flu nih dikit-dikit. Oke, target pertama sudah terpenuhi teman-teman ini ya, di area aksi kepala merah. Kita hapus biar nggak terlalu banyak garis. Nah ini juga udah menunjukkan dia muka atas, cuman ke atas ya di Dewa ini ya 72. Nah ini teman-teman udah menunjukkan si kepala kembar turunin ke bawah. Atau untuk menembus harga si kepala kembar bisa harus ke bawahin dulu. Nah dia kemarin itu open gap sempat ke atas cuman gak kuat, akhirnya dia ke bawahin. Nah ini udah menunjukkan dia mau ke arah 72 nya ya. Tunggu aja konfirmasinya teman-teman, sebab si bandar poren udah mulai keluar nih teman-teman, keluar ya. Kalau dia ditahan di area sebentar teman-teman di area 68, di sini ada seekor merah terus tidak turun dari 66, kemungkinan dia akan uptrend ya teman. Kalau dia turun ke 66 artinya dia mau downtrend ya. Tapi tanda-tanda muka atas lagi ada ke 72 nya. Apakah target harus ke bawahin dulu atau tidak, terserah bandarnya gitu ya. Cuman catatan dari saya ke 72 nya mungkin bisa ya. Ini ada si bandar lokal yang ngambil teman. Bandar lokal siapa yang ngambil dari tanggal 30 September. Walaupun ada pembuangan, sedikit pembuangan, dan pemasukannya juga lebih banyak daripada pengeluarannya. Kita lihat di sini ada si domestiknya, ada CP, IP, PD, CC, KK ini. CP, IP saya cenderung ke arah situ untuk bandarnya, CP, IP, PD sama KK sama MG. Saya kurang yakin kalau dengan CC untuk korennya. Maaf, untuk bandar lokalnya. Saya kecenderungan lebih percaya sama si KK sama si PD ya untuk bandar lokalnya. Kecuali kalau porennya CC, saya yakin gitu. Saya yakin kalau porennya CC ini si CC juga udah keluar untuk porennya. Ya mudah-mudahan CC ada pungutan balik ya. Ini oleh poren udah mulai keluar. Jadi bagus dia jualan di atas teman-teman. Ketika si poren jualan di atas dan cenderung si kanalnya tidak turun, kemungkinan dia akan ditahan ya di area 69, jasa jangan jebol ke area 68-nya, apalagi jebol ke 66-nya. Ya ini lagi dalam posisi sih ini masih lumayan gitu kan, tidak terlalu dalam jebolnya gitu ya. Dia juga akan menuju ke tadi 72 ya, 72. Asal jangan area jebol 68-nya. Penguatan bandar lokal juga udah bagus teman, bagus banget. Tinggal poren udah jualan di atas, berhasil si poren jualan di atas ya berarti di sini. Dia penurunan ngambil area sini dan dia jualan di atas. Mudah-mudahan ada pungutan lagi dari poren menjadikan emiten ini bisa ke atas. Di sini juga nih waktu dia ngambil arahnya dia ke atas. Mudah-mudahan ini melanjutkan kenaikannya. Kita lihat Dewa itu dalam posisi mana? Posisi Dewa masih untuk 1 tahunan ya masih di posisi di bawah harga wajar berdasarkan munajat atau tengah-tengahnya ya. Dia masih posisi murah. Jadi kecenderungan kalau mau ke 86 juga bisa teman-teman untuk 1 tahunan. Untuk 3 tahunan sama dalam posisi dia di bawah harga wajarnya. Kecenderungan bisa menuju ke area 94 ya. Tapi jangan jauh-jauh lah menujunya ya. Saya juga tidak mencanangkan ke arah situ. Kita lihat aja, kita lihat untuk 3 tahunan ada nggak di sini nih si kepala merah di sini ya. Tahun berapa nih? 2023 ya. Kita cek and recheck tahun 2023. Apakah ada si kepala merah di sini? Dan ada teman-teman, si kepala merah ada 1 di sini. Nah, set di 86,
Di sini nggak ada ya. Sini nggak ada. Enaknya sih kepala merahnya kayak gini teman-teman nih. Itu lebih enak lagi. Tahun berapa ini? 2022-nya. Jangan jauh-jauh lah, 86 aja ya. Sekarang harganya berapa sih? 69. Berarti ya bisalah ke area si kepala merah di sini ya. Di 86. Mudah-mudahan. Juga si kepala merah ada nih teman-teman. Di 76 juga ada nih. Coba cek udah ketemu sampai belum 76-nya ya. Tek. Si kepala merah juga 76. Gap, kita ambil gapnya aja ya. Ambil gapnya aja di 75-nya ya. Udah ketemu sebelum 75-nya. Oh, pas banget ya, berarti kita hapus lah. Kalau udah ketemu hapus. Jadi ada kemungkinan ke angka 86 misalnya ada si kepala merah, atau kalau kalian nyangkut di area 84 85, turunin aja sampai ke 81 angka 79 lah. Kamu kalau 79 bisa kejemput ya. Ini juga tanda-tanda ke atasnya mau ada ya. Kalau dia ke bawahin lagi ya tahu sendiri teman-teman, sebuah saham itu ya kadang naik kadang turun gitu. Kalau sekarang lagi naik ya pasti potensi akan turun, kalau sekarang lagi turun potensi akan naik ya, selagi dia masih dalam aturannya, yaitu MA 200 nya masih dalam posisi di bawah candle, artinya dia masih dalam keadaan uptrend. Ini juga masih belum keluar jeblos dari MA 20 nya ya, kecuali kalau dia MA 20 jeblos dan menuju 68 dan 68 nya jeblos juga ya, dia akan ke bawah ke harga 65 nya ya. Mudah-mudahan nanti ditahan di MA 20, di MA 200 nya ya. Nanti ada pengumpulan lagi, penguatan dari bandar foreign ataupun dari lokal, kecenderungan dia akan ke atas lagi. Cuman dari catatan dari saya, foreign belum keluar, tapi maaf, bandar lokal belum keluar, foreign udah keluar. Mudah-mudahan ada penguatan dari foreign ya. Mudah-mudahan ada penguatan dari foreign. Mungkin segitu aja teman-teman yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin kalau yang sehabis komentar ini berarti dibahasnya untuk update malam ya. Nanti mungkin ada emiten-emiten yang kita bahas untuk harga wajarnya mungkin nanti siang hari lah ya, biar lagi santai. Oke teman-teman, segitu aja. Ciao ya.